Bab 886. Daniel dan bawahannya tiba di rumah sakit dengan buru-buru. Andi menunggu di pintu utama. Ketika melihat mobil tiba, ia lekas menyambut mereka. "Tuan Daniel." "Bagaimana?" tanya Daniel. 1 jam yang lalu sudah sadarkan diri. Tapi dokter takut itu hanya sementara saja. Jadi, setelah diamati dan memastikan Tuan Besar benar-benar sudah sadarkan diri, baru Paman Sanjaya mengabarkan Tuan, ucap Andi. Daniel mempercepat langkah kakinya dan tiba di kamar khusus. Kepala rumah sakit dan beberapa dokter spesialis menunggu di ambang pintu. Ketika melihat Daniel, mereka pun bergegas menyambutnya. "Tuan Daniel, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang ingin kubicarakan." Daniel melirik kamar pasien, lalu mengikuti mereka ke koridor di pinggir. "Bagaimana situasinya?" "Tuan Daniel," kepala rumah sakit berbicara dengan hati-hati. "Hal yang kusampaikan ini mungkin bukan hal baik. Anda harus mempersiapkan diri. Katakanlah." Daniel mengernyitkan kening. Tuan Besar dapat dengan cepat sadarkan diri karena tekad kuatnya. Tetapi, fungsi fisiknya sudah sangat menua. Apalagi selama 2 tahun ini sudah jatuh 2 kali. Dampaknya besar sekali. Takutnya, kepala rumah sakit menatap wajah Daniel dengan takut. Ia tak berani bicara lagi. "Takutnya apa?" Daniel berkata dengan kesal. "Katakan semuanya sekaligus." "Takutnya, tidak ada banyak waktu tersisa." Kepala rumah sakit akhirnya mengatakan intinya. Lalu menatap Daniel dengan gelisah. Takut ia marah. Tetapi Daniel malah tampak tenang. Sebenarnya sudah sejak awal ia mempersiapkan hatinya. Tuan Besar sudah berumur 98 tahun. Jika dalam keluarga biasa, ia sudah dianggap sebagai berumur panjang. Jika bukan karena ia jatuh 2 tahun lalu, seharusnya tubuhnya masih sehat sekarang. Tetapi, sekali jatuh waktu itu membuat tubuhnya semakin lemah. Kali ini jatuh lagi, dapat sadarkan diri sudah termasuk keajaiban. "Berapa lama?" tanya Daniel. Ini, kepala rumah sakit melihat ke arah beberapa dokter spesialis. Mereka menjawab dengan hati-hati. "Paling lama setengah tahun. Waktu tersingkat." Dokter spesialis itu terdiam, lalu berkata dengan bijaksana, "Kita harus melihat kondisinya. Jika kondisinya bagus, maka bisa bertahan lebih dari setengah tahun, asalkan ia tidak mendapat provokasi dan terluka lagi. Kalau tidak, ia akan benar-benar lemah." Walaupun kata-kata ini halus, tetapi sudah sangat diperjelas dengan baik. Artinya hidupnya dalam beberapa bulan tergantung dengan suasana hati Tuan Besar baik atau tidak. Intinya jangan membuat Tuan Besar mendapatkan guncangan keras lagi. "Baiklah, aku tahu," Daniel berkata dengan suara rendah. Semuanya telah bekerja keras. Setelah bicara, ia berbalik badan, pergi mengganti baju APD. Kepala rumah sakit dan beberapa dokter spesialis itu tercengang. Mereka saling bertatapan terlebih dahulu, lalu merasa gelisah. Satu dari dokter spesialis berkata dengan suara rendah, "Ada apa dengan Presdir Daniel? Jika dia yang dulu, pasti sudah mengamuk ketika mendengar kabar ini. Kenapa hari ini ia begitu tenang? Apa mungkin sudah mempersiapkan diri sejak awal?" Dokter spesialis lainnya berkata, "Bagaimanapun, Tuan Besar sudah berumur 98 tahun. Dapat memiliki kondisi seperti ini sudah tak buruk. Bukan? Dulu Presdir Daniel tidak memiliki temperamen sebaik ini. Sekarang ia adalah ayah dari 3 anak. Sudah dewasa." Kepala rumah sakit mendesah. "Sudah, jangan mengobrol lagi. Gawat kalau sampai kedengaran orang lain." Daniel berganti baju dan masuk ke dalam kamar pasien. Tuan Besar sedang memincingkan mata dan menatap pintu utama itu dengan penuh harapan. Ia seolah sedang menunggu sesuatu. Ketika melihat Daniel masuk, tangannya langsung bergerak dan matanya pun berbinar. Daniel lekas mendekat dan menggenggam tangan Tuan Besar. Lalu, ia memanggil dengan lembut, "Kakek." Sejak awal, ia suka beradu mulut dengan Tuan Besar, sering melakukan hal berlawanan dari Tuan Besar. Ia ingin menunjukkan kedaulatannya, ingin kebebasan, ingin memutuskan sendiri, tidak ingin dikendalikan orang lain untuk selamanya. Tetapi sekarang, Tuan Besar sudah tidak punya tenaga untuk mengurusinya. Sudah tak seperti dulu lagi. Bisa memarahinya, mengamuk padanya dan bisa menggunakan tongkat memukulnya. Daniel tiba-tiba merasa sangat tak bersemangat dan sedih.
Bab 887. Bibir pecah-pecah Tuan Besar bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Sekarang pukul 4:30 subuh. Anak-anak sedang tidur. Daniel tahu isi pikiran Tuan Besar. Tunggu kakek baikan. Aku akan membawa mereka menjengukmu. Tuan Besar mengedip-ngedipkan mata dan merasa lebih lega. Setiap hari mereka menanyakan kapan kakek buyut akan kembali. Daniel sengaja menyemangatinya. Carlos merasa bersalah. Katanya kakek buyut terjatuh karena dia. Dalam seketika, Tuan Besar menjadi emosional. Tuan Daniel, Sanjaya cemas. Aku tahu. Aku bilang padanya ini bukan kesalahannya. Daniel lekas membujuk. Tapi kamu juga tahu. Carlos anak yang paling cerdas dan dewasa. Ekspresi luarnya berbeda dengan isi hatinya. Ia terus berharap kakek pulang. Jadi kakek harus memulihkan diri dan pulang secepatnya. Iya. Tuan Besar berusaha menganggukkan kepala. Istirahatlah baik-baik. Aku menemani kakek di sini. Daniel menyelimuti Tuan Besar dengan baik, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. Ia menidurkan Tuan Besar, seperti sedang menidurkan 3 anaknya. Hati Tuan Besar yang tegang berangsur-angsur tenang dan ia perlahan-lahan tertidur. Dokter memberikan pemeriksaan kepada Tuan Besar lagi, lalu pergi meninggalkan. Sanjaya memindahkan sebuah kursi untuk Daniel. Tuan Daniel, Anda duduk dulu. Membungkuk sangat melelahkan. Daniel duduk di atas kursi. Ia terus menggenggam tangan Tuan Besar dan mengamatinya dengan hening. Sejak dulu, Daniel selalu merasa Tuan Besar berkuasa dan mendominasi. Selalu ingin mengendalikan dan menyebabkan banyak kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Terutama insiden Tracy. Ia sangat membencinya di dalam hati. Menyalahkannya selama 2 tahun, hanya karena ia adalah kakeknya, kakek kandungnya. Makanya ia tidak bisa membencinya, hanya bisa menyalahkan. Dan rasa menyalahkan ini akhirnya berakhir pada momen ini juga. Ia hanya berharap Tuan Besar segera membaik, dapat memarahinya lagi selama beberapa tahun dan dapat menggunakan tongkat untuk memukulnya. Dengan begitu, hatinya lebih merasa tenang. Tuan Daniel, Sanjaya membujuk dengan lembut. Anda tidurlah di sofa. Tuan Besar sudah tidur. Mungkin baru akan terbangun setelah beberapa jam. Paman pergi istirahat saja. Aku ingin menemani kakek. Daniel tidak mengalihkan pandangannya dari Tuan Besar. Dalam ingatannya muncul penampakan Tuan Besar yang dulu. Sosok yang perkasa dan mendominasi. Berkuasa atas dunia. Lalu perlahan-lahan berubah menjadi tua. Mungkin suatu hari akan berubah menjadi abu dan menghilang selamanya dari dunia ini. Sanjaya memberikannya sebuah mantel. Lalu berbicara dengan sedih. Kepala rumah sakit sudah bilang kepadaku. Ucapan Sanjaya tak selesai. Tenggorokannya tersendat sulit berbicara. Aku telah menemani Tuan Besar selama 70 tahun. Kami adalah tubuh dan bayangan yang tak terpisahkan. Suara Sanjaya semakin serak. Dapat dibilang, aku lebih banyak menghabiskan waktu dengannya dibandingkan dengan orang terkasihnya, anaknya. Aku sungguh berharap dapat menemaninya lebih lama lagi. Bisa. Daniel menyunggingkan senyuman. Dokter bilang selama Tuan Besar makan dan tidur enak setiap hari, suasana hatinya semakin bagus, maka hari-harinya akan lebih panjang. Sanjaya tertegun. Benar. Daniel berkata dengan berpura-pura santai. Jadi ke depannya, aku tidak akan membuatnya marah lagi. Aku akan menurutinya dan menghiburnya. Sanjaya tertawa dalam seketika. Kalau begitu, harus merepotkanmu. Apa boleh buat? Siapa suruh ia adalah kakekku? Ujung bibir Daniel terangkat menunjukkan senyuman hangat. Ia menggunakan seluruh hidupnya membuka jalan untukku. Banyak sekali utangku padanya. Tuan Daniel, Anda sudah tumbuh dewasa. Sanjaya menghela napas dalam-dalam. Toh telah menjadi ayah. Memangnya bisa tidak dewasa? Daniel tersenyum pahit. Itu, 3 anak. Apakah ada di rumah? Sanjaya tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kiki sudah bilang padamu. Daniel tahu masalah Tracy sudah tak bisa disembunyikan lagi. Bab 888. Itu masalah besar. Ia tidak berani menyembunyikannya. Sanjaya melihat Tuan Besar yang tertidur lelap lalu berbisik. Aku sungguh tak menduga hal yang paling dicemaskan Tuan Besar sungguh terjadi. Sebenarnya ada banyak masalah yang tak bisa dicegah. Daniel mendesah. Benar.
Sanjaya menghela napas dengan dalam. Tahu begini, dulu lebih baik tidak mengusir Nona Tracy pergi. Kehidupan tidak bisa diprediksi. Sekarang ini temperamen Daniel lebih tenang. Dulu ia pasti emosional ketika membicarakan masalah ini. Tetapi saat ini ia sangat tenang. Aku sangat terkejut ketika mengetahui segala kejadian itu. Sanjaya mengernyitkan kening melihat Daniel. Di saat bersamaan, aku juga merasa emosional. Kehidupan orang benar-benar tak bisa diprediksi. Siapa yang menduga Tracy yang polos dan sederhana dulu, sekarang bisa menjadi seperti ini. Memang menjadi dua orang berbeda. Tatapan Daniel menjadi lembut ketika membicarakan Tracy, tetapi kebaikannya tidak berubah. Iya, Sanjaya mengangguk-anggukkan kepala. Kalau hari ini bukan karena bantuannya, Kiki dan pengawal lainnya pasti mati. Keluarga Wollens berhutang kepadanya atas masalah ini. Memangnya utang keluarga Wollens kepadanya hanya ini? Daniel tertawa mengejek. Nyawa Bibi Juni, penghinaan dan penderitaan yang ia alami dulu. Iya, Sanjaya mendesah. Aku rasa jika Tuan Besar mengetahui semua ini, ia pasti akan menyesal. Tapi, sekarang lebih baik menyelesaikan masalah dulu. Kalimat terakhir itu diucapkan Sanjaya dengan penuh arti. Tenang saja. Aku akan segera membawa anak-anak menjenguk kakek. Daniel tahu maksudnya. Untuk sementara, sembunyikan masalah ini dari kakek. Jangan sampai dia terprovokasi lagi. Paham? Sanjaya menganggukkan kepala. Aku akan mengatasi masalah lain. Tugasmu sekarang menjaga Tuan Besar dengan baik. Daniel menenangkannya. Paman juga sudah berumur. Jangan terlalu khawatir. Baik, Sanjaya tidak enak hati. Pergilah istirahat. Aku ingin menemani kakek sendirian. Baik, Sanjaya berjalan keluar. Daniel bersandar di kursi dan memandang Tuan Besar dalam keheningan. Dalam sekejap, hari pun terang. Daniel tak sanggup menahan kelelahannya dan tertidur sambil bersandar di kursi. Hingga ponsel di kantong celananya bergetar. Ia pun terbangun. Ia mengeluarkan ponsel dan menjawab telepon itu dengan setengah sadar. Halo. Presdir Daniel. Terjadi sesuatu dengan perusahaan. Terdengar suara cemas Winnie dari seberang telepon. Masalah apa? Daniel mengernyitkan kening. Sistem perusahaan diretas. Produk baru yang siap dipasarkan juga bermasalah. Di internet muncul banyak hal buruk tentang grup Wollens. Pokoknya dalam satu malam, banyak masalah berdatangan dan semuanya menargeti Anda. Presdir Daniel datanglah kemari. Ada banyak reporter di gedung perusahaan. Para pemegang saham cemas dan gelisah. Direktur Tony sedang dalam perjalanan. Baiklah, aku segera ke sana. Daniel memerintah. Tutup pintu utama. Jangan biarkan media dan reporter manapun masuk ke dalam perusahaan. Semua masalah aku selesaikan setelah ke sana. Paham? Setelah menutup telepon, Daniel memincingkan mata memikirkan sesuatu. Sistem grup Skywell diciptakan olehnya sendiri. Peretas biasa tidak akan mampu menyerang sistem. Produk baru yang siap dipasarkan juga diawasi olehnya setiap tahap. Bagaimana mungkin dalam seketika muncul masalah dengan perangkat lunak itu? Semua media mengabarkan kebaikan grup Wollens. Tidak ada yang berani menjelekkan grup Wollens. Kecuali ada orang besar di belakang yang memerintah dan dua masalah tadi bukanlah dapat dilakukan oleh orang biasa. Jadi, Bip, Thomas menelepon. Daniel lekas menerima telepon. Tuan L sudah datang. Kenapa Anda bisa tahu? Aku baru saja mau melapor. Thomas sangat terkejut. Aku baru menerima kabar Lorenzo telah tiba di kota Bunaken. Ia hendak berpartisipasi langsung ke acara pembukaan proyek Ocean Wild kota Bunaken besok. Besok tanggal berapa? Daniel terlalu sibuk hingga lupa tanggal. Tanggal 12. Thomas berkata. Upacara pembukaan dimajukan sehari lebih awal. Bab 889. Dalam seketika, ekspresi Daniel berubah. Ia sudah menduga sejak awal. Suatu hari Lorenzo Moore akan menampakkan wajahnya. Hanya saja, ia tak menduga akan secepat ini. Selain itu, begitu datang, langsung menyerangnya secara tiba-tiba. Benar-benar sebuah hadiah pertemuan yang sangat bagus. Tuan Daniel, Anda masih mendengarku? Suara Thomas di seberang telepon membuyarkan pikiran Daniel. Ada hal lain lagi, tanya Daniel sambil mengernyitkan kening. Tuan Johnson meneleponku pagi-pagi. Katanya ia dan Nona Victoria ingin menjelaskan kepada media.
Mengembalikan reputasimu dan keluarga Wollens. Ia memintaku bertanya tentang pendapatmu. Aku ke perusahaan dulu. Daniel melihat jam tangan. Luangkan waktu 1 jam untuk bertemu dengan mereka hari ini. Baik, akan ku sampaikan. Thomas juga berkata. Selain itu, Presdir Devina dalam pengejaran polisi. Untuk saat ini, seharusnya ia tidak akan berani bertindak gegabah. Anda bisa tenang mengatasi hal lain. Baiklah. Setelah menutup telepon, Daniel berdiri dan hendak keluar. Tiba-tiba, terdengar suara serak dari sisi telinganya. Anak, busuk. Daniel tertegun, menolehkan kepala, melihatnya. Entah kapan Tuan Besar bangun. Karena tubuhnya masih lemah, suaranya sangat rendah, jadi ucapannya tidak jelas. Daniel lekas mendekatinya dan mendengar. Apa kakek bilang? Aku bilang. Tuan Besar membuka mulut dan berbicara dengan patah-patah. Pelan-pelan. Jangan cemas. Kakek di sisimu. Kalimat sederhana yang selalu dikatakan Tuan Besar kepadanya sejak kecil. Ketika Daniel kecil, ia adalah orang yang tidak sabar. Ia selalu buru-buru dalam menghadapi sesuatu. Tuan Besar selalu berpesan padanya, tahan dirimu. Jika kamu tidak sabar, bagaimana bisa melakukan hal besar? Pelan-pelan menghadapi masalah. Jangan cemas. Kakek ada di sini. Dunia runtuh pun ada kakek yang membantumu. Dulu, Daniel selalu bersikap acuh tak acuh ketika mendengar ucapan ini. Ia merasa Tuan Besar hanya ingin menunjukkan kekuatan dan kemampuannya. Tetapi sekarang, Tuan Besar yang sudah sekarat dan berada di ambang kehidupannya, mengucapkan kalimat ini lagi. Perasaan Daniel campur aduk. Matanya memerah dan air matanya perlahan mengalir. Tetapi, ia tidak ingin Tuan Besar melihatnya. Ia dengan cepat mengatur suasana hatinya dan berbicara dengan berpura-pura angkuh. Aku tahu. Sudah berbaring di ranjang pun masih ingin memamerkan kekuatanmu. Dasar. Anak busuk. Tuan Besar memarahinya dengan suara rendah. Tetapi karena sakit parah, ia tidak bisa memarahinya dengan cara seperti dulu lagi. Aku pergi. Daniel menggenggam tangannya. Fokus pulihkan dirimu. Ada anak-anak yang menunggumu pulang. Ketika mendengar ucapannya, Tuan Besar lekas menganggukkan kepala dengan patuh. Ia juga berharap dapat segera pulang dan bertemu dengan 3 anak. Daniel keluar dari kamar pasien dengan tergesa-gesa dan ke kamar sebelah untuk ganti baju. Tuan Daniel, mobil sudah siap. Rian mendekat dengan tergesa-gesa. Ke perusahaan dulu. Iya, Daniel berjalan menuju lift sambil mengancingkan jasnya. Sampaikan pada yang lain. Konferensi pers akan diadakan pukul 5 sore hari ini. Hari ini, Rian agak terkejut. Masalah belum selesai. Oleh karena itu, harus diselesaikan sebelum pukul 5. Daniel melihat jam tangan, lalu memerintah dengan tegas. Minta Thomas beritahu Johnson dan Victoria. Bertemu di kantorku pukul 3 sore. Baik, Rian lekas melaksanakan. Daniel tidak pernah meninggalkan ruang sisa untuk dirinya sendiri selama bekerja. Sekarang pukul 8 pagi, ia hanya memberinya waktu 10 jam. Ia harus menyelesaikan segala masalah dalam waktu singkat ini dan memberikan jawaban memuaskan ke dunia luar. Dengan menerima serangan pertama dari Tuan L, ia baru bisa lanjut bertarung dengannya. Kalau tidak, bagaimana bisa melanjutkan pertarungan selanjutnya? Saat baru saja naik mobil, ponsel Daniel berdering. Linda yang menelepon. Daniel mengernyitkan kening menjawab telepon itu. Halo. Daniel. Tolong aku. Linda berteriak cemas. Orang keluarga Moore ingin menangkapku. Telepon terputus sebelum ucapannya selesai. Ekspresi Daniel berubah. Tuan L ini. Caranya benar-benar tak biasa. Tak hanya memberinya pukulan keras. Bahkan ia pun berhasil menemukan Linda. Bab 890. Saya segera menelepon Thomas. Rian bergegas menelepon. Tidak perlu. Daniel mengangkat tangan. Dari awal, aku sudah melakukan berbagai persiapan. Hah, Rian kebingungan. Sesaat kemudian, Thomas menelepon. Orangnya sudah berhasil diselamatkan. Selanjutnya adalah pindahkan dia ke Villa Bukit sisi selatan dan kurung dia di gedung kecil pertanian untuk sementara. Perintah Daniel. Baik, Thomas lekas melaksanakan. Ternyata Anda sudah punya persiapan. Rian paham. Awalnya, cara ini untuk mencegah Tracy menyerangnya. Tapi tak disangka begitu cepat digunakan. Ekspresi Daniel mulai tegang.
Tuan L ini hebat juga. Tampaknya aku terlalu meremehkannya. Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti. Rian bertanya dengan hati-hati. Nona Linda adalah musuh Nona Tracy. Jika ia jatuh ke dalam tangan keluarga Moore, maka bukan hal buruk kan? Biarkan saja mereka menyelesaikannya sendiri. Bukankah ini lebih baik? Pemikiranmu sederhana sekali. Daniel berkata dengan tak senang. Coba kamu pikirkan. Apa akibatnya jika orang Moore menangkap Linda? Tentu saja nyawa diganti dengan nyawa, jawab Rian. Kalau begitu waktu dulu di Thailand, jelas-jelas Tuan L dapat membunuh Linda. Tapi kenapa ia malah melepaskannya pergi dan juga membantunya menyembunyikan kebenaran? Daniel lanjut bertanya. Ini, Rian berpikir sejenak. Lalu berkata, sebenarnya dari awal, saya juga memikirkan hal ini. Saya berpikir seharusnya Tuan L ingin Nona Tracy belajar dan balas dendam sendiri. Oleh karena itu, ia melepaskan Linda. Ini adalah salah satu alasan. Kerutan di kening Daniel semakin erat. Alasan lebih penting adalah Tuan L ingin menggunakan rasa dendam Tracy terhadap keluarga Wollens, agar Tracy dapat menghadapiku. Dengan begitu, ia memiliki kesempatan untuk mengambil perusahaanku dan bahkan mengakuisisi grup Wollens. Saya mengerti, Rian sudah paham. Jadi, jika Linda jatuh ke tangan Tuan L, maka takutnya Nona Tracy mengira dalang di belakangnya. Bukan hanya Devina, tapi juga Anda dan Tuan Besar. Akhirnya kamu paham. Ekspresi Daniel semakin rumit. Linda pasti melakukan apapun sesuai permintaan Tuan L, demi menjamin keselamatannya. Mungkin saja ia akan menambahkan namaku di dalamnya. Karena bagaimanapun, Tracy memiliki kemampuan untuk membedakan. Tapi, jika ditambahkan nama Tuan Besar, Tracy pasti percaya. Iya, dalam seketika, Rian merasa takut jika Linda mengubah ucapannya, bahwa Tuan Besar dan Devina yang memerintahkannya ke Thailand untuk membunuh Nona Tracy. Maka dengan temperamen Nona Tracy, ia pasti akan balas dendam pada Tuan Besar. Anda pun tidak bisa duduk diam mengabaikannya. Walaupun Tuan Besar juga bersalah, tapi ia juga akan merasa khawatir, dan akan menyebabkan kekacauan. Daniel berkata dengan suara serak. Apalagi, sekarang waktu tersisanya sudah tak banyak. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mencelakainya. Kalau begitu, kenapa Anda tidak langsung membawa Linda ke hadapan Nona Tracy untuk menjelaskannya secara langsung? Rian bertanya lagi. Apalagi setelah pertempuran kemarin malam, seharusnya Nona Tracy sudah tahu kebenarannya dari Devina. Menjelaskannya secara langsung, Daniel bertanya balik, membiarkannya menembak Linda. Lalu nanti saat ia berhasil menangkap Devina dan jika Devina mengubah fakta, bukankah itu berarti ia mati tanpa bukti? Ternyata begitu. Saya paham. Rian menganggukkan kepala. Semua orang dan semua bukti harus dikumpulkan bersama, baru dapat menyajikan kebenaran lengkap. Tidak boleh kurang satu pun. Gawat, Daniel tiba-tiba teringat satu hal yang lebih penting. Ia lekas menelepon Tracy. Telepon tidak diangkat. Ia lekas menelepon Lily. Dengan cepat telepon itu tersambung. Halo. Suara Lily sangat kecil. Ia tidak berani memanggil nama Daniel. Jangan takut. Aku hanya akan bertanya. Dan kamu jawab. Daniel sangat tenang. Kamu sedang bersama dengan Tracy. Iya. Apa Tuan L ada di sana? Tidak ada. Kalian sedang dalam perjalanan pulang ke Villa Bukit Sisi Utara. Benar. Ketika Lily sedang berbicara, terdengar suara Carla di samping. Apa itu Papi? Dalam seketika, Lily merasa canggung. Ia melihat Tracy dengan gugup. Tidak perlu takut. Toh hanya telepon. Tracy sangat terbuka.